Dari 0,002 ke 0,01 aja udah naik sebanyak 5 kali. Mereka udah ngasih tahu semua wallet address yang berkaitan dengan project ini. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat, dan buat yang sakit semoga cepat sembuh. Sedikit intermezzo, hari ini aku baru dapat vaksin pertama aku, dan untungnya sampai sekarang aku nggak ngerasa efek samping yang gimana sih. Buktinya sekarang aja aku masih kuat buat konten. Dan back to topic, jadi hari ini aku mau nge-review suatu project yang baru. Dia launch di Matic Network atau sekarang juga lebih dikenal sebagai Polygon. Nah, sedikit tentang Polygon ini, dia tuh hadir untuk menjadi solusi kekurangan-kekurangan yang ada di Ethereum blockchain. Lebih lengkapnya mungkin kalian bisa googling karena aku mau fokus ke project yang ada di Matic Network ini, yaitu komunitas di mana tokennya disebut COM token. Jadi project ini itu merupakan launchpad tireless pertama yang dibangun di atas Matic Network ini. Lebih lengkapnya mari kita cek. Sebelum mulai review, Feby glasses mode on dulu. Dan di sini kita mulai dengan websitenya, dan tentunya yang pertama kali akan aku cek adalah white papernya. Dan di sini dia menyediakan white paper dalam bahasa Chinese, English, Indonesian, Japanese, Korean, Russian, dan Spanish. Cukup lengkap ya. Karena di sini ada pilihan untuk Indonesian, daripada kita cek yang bahasa Inggris, mungkin kita langsung cek yang bahasa Indonesia aja ya. Di sini aku mau meng-highlight kalau project ini menggunakan teknologi multi-chain atau yang Indonesia multi-rantai. Agak aneh sih dengernya. Intinya dia mensupport lebih dari satu blockchain yang berbasis EVM atau Ethereum Virtual Machine. Seperti tentunya Ethereum itu sendiri, Binance Smart Chain, Huobi Echo Chain atau koin itu Heco, dan tentunya Matic atau Polygon. Jadi di sini aku udah cross check. Jadi Binance itu juga EVM, implements EVM, dan Huobi Echo Chain juga EVM compatible public chain. Jadi di sini komunitas itu sebagai launchpad yang tireless yang dibangun di Polygon. Launchpad itu media yang memberikan kita akses untuk membeli token baru sebelum listing ke exchange dengan staking token tertentu sesuai dengan dimana token baru itu dapat dibeli. Buat kalian yang udah nonton sejauh ini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan buat kalian yang mau support aku, kalian bisa langsung cek link socialbus aku di deskripsi. Oke, lanjut. Jadi aku mau nge-highlight keunggulan si komunitas ini sebagai suatu launchpad. Pertama, dia tuh support multi-chain. Jadi, project-project yang launch di komunitas launchpad ini juga bisa tersebar di blockchain Ethereum, Binance, dan Huobi Echo Chain ini. Selain di Matic tentunya. Terus, karena dia support multi-chain, kita juga bisa connect ke wallet dengan blockchain yang berbeda-beda. Selanjutnya juga ada staking, jadi kita sebagai hodler COM bisa langsung nge-stake langsung dari wallet kita. Dan tentunya sebagai launchpad, kita juga bisa dapat hadiah atau rewards dari pool si komunitas ini dengan nge-stake COM. Dan terakhir, dia juga ada decentralized community. Dengan kita nge-hold COM, kita bisa kayak vote, memberikan suara untuk gimana perkembangan project ini ke depannya. Dengan minimal 3.000 COM saja bisa memiliki satu hak suara untuk menentukan pengembangan project ini. Jadi singkat tadi ya, udah disebut kalau kita nge-hold si COM token ini, kita bisa nge-vote untuk pengembangan project ini, terus dapat rewards dari staking and holding. Dan tentunya dengan kita memegang COM token ini, kita mendapatkan alokasi untuk project-project baru yang akan launch di launchpad si komunitas. Dan kalau kita juga beli atau invest ke project ini, kita juga dapat harga paling awalnya, yang harga termurahnya, dimana harganya tentu berpotensi untuk naik berkali-kali lipat. Kalau kita cek di situsnya, bagian how to buy, saat ini kita masih bisa beli dengan harga $0,002
dengan minimum 50 USDT di Indoex Exchange. Dan di sini dia juga mau meningkatkan keamanan dengan adanya fitur audit dan dokumentasi untuk project-project yang launching di Launchpad komunitas ini. Selain itu, dari pihak komunitas juga akan membantu dari proses liquidity lock atau kunci likuiditas untuk melancarkan transaksi di decentralized exchange. Jadi di sini tuh dia mau bikin Launchpad yang tireless. Jadi alasan kenapa si komunitas ini mau bikin sistem yang tanpa tier atau kayak tanpa tingkatan level gitu, karena adanya masalah dengan Launchpad yang menggunakan sistem tier ini, yaitu hanya pemegang dengan jumlah token tertentu dapat berpartisipasi dalam project yang baru diluncurkan. Nah, misalnya contoh kasusnya itu, kalau misalnya untuk masuk ke setiap tingkat itu ada minimum token yang dimiliki. Berarti distribusi atau jumlah token yang akan didapatkan hanya berdasarkan masuk ke tingkat atau tier yang mana. Kalau gitu, kalau misalnya aku punya 3000 token, tapi jumlah token baru yang bisa aku dapetin itu sama kayak orang yang punya 2000 token, 1000 token aku yang misalnya aku stake di Launchpad itu kayak nggak ada artinya, nggak dimanfaatin. Ya kemungkinan besar aku bakal jual aja lah 1000 tokennya. Atau seperti yang kasus B, misalnya dia punya 4500 token yang hampir memenuhi syarat untuk di kelas mistis, tapi si B ini lagi nggak punya cukup uang untuk beli 500 token lagi, sehingga dia hanya memenuhi syarat untuk masuk ke tier yang legendaris. Jadi kemungkinan besar dia akan jual aja 2500 token ya, karena 2500 tokennya juga nggak dimanfaatin untuk alokasi ke project baru tersebut. Dengan adanya sistem tanpa tier ini, setiap token yang kita punya itu akan digunakan dan tentunya mendapat garansi alokasi. Perhitungannya tuh cukup simple. Jumlah koin yang bisa kita dapatkan itu sebanyak berapa banyak kom yang kita stake per total kom yang di stake dari semua orang yang ikutan dikali jumlah token new ini. Dan di Launchpad komunitas ini, peluncuran itu dapat dilakukan sebanyak 3 kali dari booster 1 sampai booster 3 jika token baru itu belum mencapai target maksimal yang diharapkan. Nah, kalau misalnya sampai tahap booster ketiga ini, jumlah token juga belum mencapai batas maksimalnya, maka sisanya akan di-burn. Jadi, menurut aku kalau misalnya tokennya di-burn juga bagus karena akan mengurangi supply dari token tersebut sehingga membantu mendorong harganya untuk naik. Untuk roadmapnya pada kuartal pertama tahun ini dia untuk membangun tim studi kelayakan, memulai coding dan bikin tokenomic dan white papernya, seperti udah lewat ya. Untuk kuartal keduanya targetnya dia udah ada audit untuk smart contract-nya, terus memulai private sale dan public sale, terus meluncurkan platform komunitas ini. Pada kuartal ketiga, targetnya itu untuk mulai listing dan meluncurkan program staking dan Launchpad pertama. Dan di kuartal keempat, targetnya meluncurkan dompet.com dan finalisasi UI UX untuk platform komunitas ini, serta mengaktifkan protokol decentralized community tadi yang kalau kita nge-hold com, jadi kita bisa bantu membuat keputusan untuk pengembangan proyeknya ke depannya. Dan di kuartal pertama tahun 2022 dia akan menyelenggarakan hackathon di smart contract dan platformnya, serta melakukan penelitian tentang multi-chain protocol. Targetnya komunitas ini akan memulai support untuk Binance Smart Chain setelah IDO, dan Hekko itu akan diintegrasikan selama kuartal ketiga dan blockchain lainnya akan mengikuti selama kuartal keempat. Di sini juga ditulis kalau audit com ini akan dipublikasikan dalam beberapa hari ke depan. Jadi mari kita tunggu. Jadi untuk auditnya bisa aku cek sekarang. Untuk tokenomics-nya, total supply-nya itu 40 miliar token. Kita juga bisa cek ini di Polygon scan-nya, ada 40 miliar token. Dan di sini dia juga udah menjelaskan bagaimana pembagian tokennya, misalnya untuk private sale, public sale, untuk liquidity berapa, airdrop, dan lain-lain. Bisa langsung kalian cek aja di sini. Beberapa juga ada yang di vesting, misalnya yang punya tim, tentunya biasanya juga punya tim itu akan dikunci. Nah, di sini dikuncinya selama 1 tahun dengan
vesting 2% dari yang dikunci itu setiap bulan. Vesting itu artinya tokennya akan dicairkan sebagian secara bertahap. Jadi nggak langsung semuanya dicairkan. Tujuannya tentunya agar dari pihak tim atau penasehat atau yang diajak kerjasama itu nggak bisa langsung ngejual semua tokennya sehingga bisa langsung membuat harga token com ini drop. Dan di sini dia juga udah ngejelasin jadwal release supply dari token com ini. Dan berikut ini link-link untuk media sosialnya udah aku cantumin juga di deskripsi. Kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi early buyers si komunitas token ini, kalian bisa langsung cek di exchange-nya IndoX sampai 30 Juni, berarti bentar lagi akan kelar, dimana kalian bisa mendapatkan satu token com dengan harga $0,002 dengan minimal pembelian 50 USDT. Caranya bisa langsung kalian cek di situsnya. Dan sejauh ini dia udah kelar untuk private sale-nya. Berarti kalau kita beli sekarang di IndoX, kita bakal masuk first batch public sale-nya dia. Dan setiap kita masuk ke tahap selanjutnya, harga per com-nya juga naik. Jadi kalau kita beli sekarang, jadi kita akan paling untung karena waktu dia listing harganya itu 0,01. Dari 0,002 ke 0,01 aja udah naik sebanyak 5 kali. Dan kalau dilihat, proyek komunitas ini juga sudah masuk di berbagai media dan di review oleh banyak YouTuber juga ya. Dia juga ada market partnernya di Crypto Launcher dan Blockly. Dan tentunya alasan lain kenapa aku percaya sama project ini karena dia juga udah kasih tahu siapa aja anggota timnya. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam tentang anggota-anggota di dalam timnya, aku ada cantumin LinkedIn setiap member di timnya ini. Dan sebelum aku kasih tahu alasan terakhir kenapa aku percaya banget ke project komunitas ini, aku mau ngasih tahu pertanyaan untuk mini quiz yang aku sebut sebelumnya. Pertanyaan itu sangat simpel. Coba tebak apa sambal favorit aku? Kalian bisa langsung jawab di kolom komentar video ini, dan pemenangnya adalah 2 orang tercepat yang menjawab dengan benar. Tolong cantumin username IG kalian waktu kalian jawab biar aku bisa DM kalian kalau kalian pemenangnya. Oke? Jadi alasan terakhir kenapa aku seneng banget sama project ini karena timnya itu tuh transparan banget. Kemarin di Telegramnya setelah aku join, mereka udah ngasih tahu semua wallet address yang berkaitan dengan project ini. Misalnya untuk staking rewards, terus wallet untuk charity, dan yang paling penting address milik timnya atau partnershipnya. Jujur aja jarang banget aku ketemu project yang kasih tahu address wallet yang berkaitan dengan projectnya. Jadi itu kita bisa langsung ngecek aja transaksi-transaksi yang dilakukan oleh alamat-alamat ini untuk mengetahui apa sih yang dilakukan oleh tim developer dari project komunitas ini. Alamat-alamat ini aku taruh di deskripsi, kalian bisa langsung cek aja. Mengingatkan sekali lagi, semua keputusan beli itu ada di tangan kalian. Aku saranin juga kalian melakukan cross check ulang untuk menentukan apakah project ini layak untuk kalian invest atau tidak. Dan jangan lupa buat kalian yang mau coba keberuntungan, bisa langsung jawab mini quiz aku tadi di kolom komentar. Jangan lupa cantumin username IG kalian. Jadi kalau misalnya kalian bener, akan aku DM biar aku bisa kirim hadiahnya. Sekian dari aku, see you on the next video. Bye-bye.